Hi class, welcome back to math class. Today we will continue our lesson about area and perimeter. But today we will learn about area and perimeter of a square. Before we continue our lesson, we will do a quick review. I want you to look at this shape, the shape, not the things. Here I know I have a notebook, a cracker, and a suitcase, but I want you to look at the shapes. My question is, are the shapes the same? Can you see the shape? Okay, I will help you. What about this one? Can you see the shape? Are the shapes the same? Oh, I will help you again. What about this one? Can you see the shape clearly? Yes. My question is the same. Are the shapes the same? Ketiga bangun ini sama-sama memiliki 4 garis penyusun. They have 4 lines, so they are the same. Are the shapes the same? No, that was a great one. If you look closer at these two shapes, the line that form the shapes are different or have different size ya. Jadi kalau kalian lihat lebih dalam, kedua bangun ini, garis penyusunnya itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Tapi lihat, bangun ini, keempat garis penyusunnya memiliki panjang yang sama panjang. Okay? On this shape, they have 4 lines which have the same size. Has the same length. Okay? My next question is, what shape is this? Do you still remember what we call the shape? Good, we call the shape with 4 lines and all the lines are the same is square atau persegi. Ya? Jadi persegi atau square memiliki 4 sides. Sides is the line that form a shape. Jadi sides atau sisi itu adalah garis yang membentuk suatu bangun. Nah, persegi itu memiliki 4 sisi. Let's count. This is the side of the square. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi persegi punya 4 sisi. And all sides has equal length or equal size. Ya, jadi setiap sisi dari persegi itu panjangnya sama. Coba kita buktikan. Teacher pindahkan semua sisinya supaya berjajar. So sides will be next to each other and see. Ya, all sides has equal length. All sides has same length. Ya, keempat sisinya sama panjang. Jadi kalau kita punya bangun dengan 4 sisi dan semua sisinya sama panjang, bentuknya seperti ini, ya kita sebut sebagai square. Oke, jadi bangun ini kita sebut sebagai square. Next, kita akan lihat bagaimana area and perimeter of square, like we have learned on previous meetings. Ya. To learn about it, I want you to prepare your step book and stationeries. Silakan disiapkan step booknya dan alat tulisnya. Silakan buka di halaman bagian square. Okay, you will have the same page as me. Okay, first, let's learn about the area of the square. As we have learned on the previous meeting, area is, good job, the space inside a shape. Space inside, ya. So I want you to color the space inside the square. Silakan diwarna ruang di dalam persegi ini. Kalau sudah,
Bagaimana cara menghitung area of a shape? Betul, cara pertama kalian bisa hitung persegi yang ada di dalam bangun tersebut. Cara yang kedua, betul bisa dengan dikalikan. Oke, apa yang perlu dikalikan? Rows times column, betul. Tapi karena ini square, kita punya nama yang berbeda untuk rows dan kolomnya. Ya. Kita menyebut sisi dari persegi dengan sisi atau sides. Bagian yang ini kita juga sebut sebagai sides. Lalu untuk menghitung areanya bagaimana? Betul, kita bisa kalikan rows times columns. Jadi kalau dalam persegi kita akan kalikan sisi dengan sisi or times or multiply sides with sides. Oke. Nah, dalam matematika kita juga bisa menyingkat ya atau menyebut sides itu dilambangkan dengan S. So we can write S as sides. So to find the area of a square, we can also multiply S with S by S. Kita bisa kalikan S kali S. Nah, untuk gambar ini kita bisa hitung juga. Sides-nya berapa ya? Berapa panjang sides dari persegi yang ada di gambar? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. So, the sides is 5 units. Oke, kita bisa tukar, bisa ganti, bisa masukkan sides-nya dengan 5 unit. Oke, berarti kita akan kalikan 5 kali 5. Karena sides-nya kan sama-sama 5. Berapa? Good, 25 square units. Oke, what about the perimeter? What is perimeter? That was a great one. Perimeter is the measurement around a shape. Okay, so we will measure around a shape. Kita mau hitung keliling dari bentuk ini. Bagaimana caranya? Sama seperti sebelumnya. Kita jumlahkan langkah kita, ya. Pertama-tama kita jalan dulu di sisi ini, kita sebut sebagai panjangnya ini kan sides. Oh, kita akan jumlahkan sides dengan sides. Kita jalan lagi, jumlahkan lagi sides. Jumlahkan lagi dengan sides sampai kembali ke titik awal. Kita sudah tahu kalau sides dapat dituliskan dalam S. Jadi kita jumlahkan S tambah S tambah S. Loh, penjumlahan berulang sama dengan bentuk perkalian. Betul, we can write in multiplication form. How to write in multiplication form? Good. 4 groups of S. 4 kali S. Oke. Kalau kita lihat bentuknya, ya, ada berapa sides-nya? Berapa panjang sides dari persegi yang kita punya? 5. Good. So we can multiply 4 by 5. It is equal with 20 units. Good. Silakan dilengkapi labbooknya. Jangan lupa diwarna untuk menandai areanya. Nah, teman-teman, tadi tidak hanya berlaku untuk persegi yang kita gambar. Kita juga bisa menghitung area and perimeter of a square. Tanpa harus gambar kotak-kotaknya, ya. To find the area of a square, we can multiply sides by sides. And to find the perimeter of a square, we can multiply 4 times sides. Nah, panjang sides-nya ini bisa bergantung dan berbeda-beda setiap persegi ya. Ingat, remember, to find the area of a square, we can multiply sides by sides. And to find the perimeter, we can multiply 4 by sides.